Saya Ribut Ahwandi. Atau aku jadi gini, kan kita boleh berkata bahwa, dan ini menjadi teori yang sangat umum ya, bahwa apa yang kita tulis itu sebenarnya mengatakan siapa diri kita. Ya kan? Bisa juga. Ketika kita temukan fakta bahwa ada seorang penulis puisi, katakanlah begitu, dia menuliskan ingin yang tapi di dalam inginnya ini terlalu banyak jelimetnya. Jangan-jangan orang ini punya kepribadian yang memang pikirannya serba jelimet. Justru sebenarnya seperti ini. Kadang orang yang seperti itu di luarnya kadang dia malah berauan. Gitu ya. Iya. Itu saya herannya seperti itu. Iki bocah ketika di luarnya itu berauan apa adanya belak-belakan, ketika nulis seperti ketemu sama perempuan dan baru kenal itu oleh meripit. Ini berarti artinya dia seorang yang belum bisa jujur terhadap dirinya sendirinya. Nah, itu dia. Kunci kedua adalah menulis puisi itu harus jujur, dimulai dari kejujuran. Ya, jujur. Jujur pada perasaan sendiri, jujur pada kata itu sendiri. Nggak usah diumpet-umpetin. Yeah. Walaupun banyak karya-karya sastra yang bersembunyi, tapi menyembunyikan itu ada maksudnya. Nah ini kan sudah beda ini. Kui larang kuliah. Itu kuliah nanti ya. Ini ada pertanyaan ini. Umpamanya ini dari Bu Hatijah di Curug. Bu Hatijah ini luar biasa. Beliau aktif kemana-mana. Keren orangnya. Memang tidak pernah ikut dalam gerakan sastra manapun karena beliau aktivis posyandu gitu. Oh, cantik berarti. Pasti cantik. Mas Ribut dan juga Mas Anto ini mau tanya, umpamanya kalau saya nulis puisi itu nggak terpatok seperti saya pas nulis pantun yang harus bersaja api-api, nggak seperti Parian yang harus AA, tapi puisi saya mengalir apa adanya, yang mayoritas ungkapan hati yang gundah, jarang yang tentang cinta. Nah, apa itu bisa? Kalau menurut saya bisa ya. Bisa. Jadi puisi itu asik sebenarnya. Puisi itu bebas. Bahkan banyak orang bilang kita bisa liar di dalam puisi. Kan gitu. Walaupun di luar kita nggak liar. Ya kan? Kata-kata boleh liar di dalam. Ya. Itu. Saya jadi ingat ini. Siapa ya? Taufik Ismail. Beliau kalau nulis puisi sosial liarnya minta ampun. Minta ampun, tapi orangnya santun. Iya, orangnya tenang, diam, cenderung untuk tidak tampil urakan gitu loh. Iya. Beda dengan Mas Rendra. Itu. Nah, kalau beliau kan sudah nampak dari stylenya saja. Terakhir saya nonton beliau itu waktu di Semarang itu. Tapi benar, saya merasa terkagum-kagum sama beliau. Kalau saya ini pendapat saya tentang Mas Rendra, almarhum Mas Ismail, siapa? Willy ya? Ismail Willy. Mas Rendra, Mas Willy itu dia menggerakkan tangan saja dia sudah berpuisi. Betul. Itu. Nggak usah gerak aja. Ini pengalamanku ya, ketika saya nonton, saya datang awal. Sengaja saya datang awal pagi-pagi sebelum acara belum mulai. Saya datang awal ikut nata kursi, terus kemudian aku duduk di depan. Sengaja aku ambil posisi pas tepat di depan beliau. Dia bangun dari tempat duduknya aja, itu sudah bicara. Asik ya. Itu. Karena apa? Apa? Karena itu tadi. Karena puisi adalah berpengaruh bagi pembaca dan penikmat. Itu yang aku belum dapat ilmunya. Gitu. Keren betul. Iya. Begitu berdiri di atas panggung, baru berdiri. Ini senyap. Seolah-olah puisinya sudah separuh dibawakan. Betul. Sudah selesai gitu loh. Asik ya. Baru kemudian baru dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu. Iya. Das. Wah, ini luar biasa. Hawanya langsung menggema. Padahal sound system biasa-biasa aja. Sound system malah waktu itu sound systemnya cukup jelek.
karena ruang akustik ruangnya cukup jelek. Tapi beliau bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Ya. Beliau tidaklah berhadapan dengan mic langsung, agak jauh dengan suara yang lantang. Usia 70 tahun waktu itu. Itulah keindahan si burung merak. Ya. Aku terkesima betul. Dan sebenarnya ada dua julukan buat beliau ya. Kalau dulu dia disebut si mata elang dari Jogja, gitu. Terus beralih waktu jadi si burung merak gitu. Ya. Nah ini indah. Julukan itu bukan dari dirinya tapi dari orang-orang lain ya, betul. Kan gitu. Dari melihat dirinya pun kita berpuisi. Jadi tanpa kita sadari kita berpuisi melihat dia. Seolah-olah ketika dia berada di atas panggung, separuh puisinya telah selesai. Ini kita udah berpuisi. Kalau ditulis. Iya benar. Jadi Mbak siapa tadi itu? Mbak Khotijah. Bu Khotijah. Bu Khotijah, jalan aja Bu Khotijah, asik aja Bu Khotijah. Pokoknya tulis aja. Dinikmati aja ya. Dinikmati aja. Gitu. Nggak usah mikir yang aneh-aneh, pokoknya nggak harus takut sih sebenarnya. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Tapi gini, ini menarik ngomong tentang takut. Banyak sekarang itu kadangkala teman-teman ya yang baru belajar nulis itu, kadangkala mereka punya perhitungan-perhitungan yang luar biasa jelimet. Terutama ketika ngomong tentang apa yang sekarang terjadi, isu-isu misalkan hoax lah, apalah. Saya bilang ke mereka, iya puisi bukan hoax. Ya. Puisi adalah cara kamu membaca fakta menurut sudut pandangmu. Ya. Jadi itu kan berarti lepas dari rasa. Betul. Nah, itu ada lagi. Tadi kan bukan hanya rasa berpuisi itu, tapi dengan sudut pandang logik. Betul. Jadi boleh-boleh aja menurutku ketika kita harus ngomong secara jujur bahwa katakanlah ada sesuatu yang tidak tepat gitu. Ya, ngomong aja. Daripada kita nyimpen, justru akhirnya jadilah umpatan. Kejujuran dalam puisi itu sebenarnya bisa memperindah sesuatu yang menyakitkan. Gitu. Ini asik nih. Gitu ya. Karena bahasa puisi itu bahasa indah. Bahkan membenci seseorang pun bisa, aku ingin membelaimu dengan keras. Tepat pada pipimu sebelah kiri. Lepas udah nempiling tuh gue. Iya tuh, membelaimu dengan keras tepat di pipi sebelah kiri. Kok lo nempiling tuh? Iya betul. Tapi indah. Ya banyak pengalaman ya dari teman-teman. Contoh kata misalkan kita kadangkala tidak bisa lepas dari masa lalu ya. Wiji Tukul dengan kejujuran dia. Gitu. Asik itu kemana ya Mas Wiji ya? Nggak tahu sampai sekarang kemana. Cuma mancing. Nggak mancing, tetapi ini ngomong tentang kejujuran bahwa jangan-jangan kita ini serba memang tidak dididik untuk menjadi jujur gitu loh. Nah, pelajaran sastra kenapa menjadi sesuatu yang seolah-olah dihindarkan? Itu kan menjadi persoalan. Apalagi ini tadi katanya Mas siapa di belakang? Mas Nadjo. Enggak satunya. Mas Dirham. Mas Dirham. Kenapa malu dengan sastra Indonesia? Kenapa yang tadinya fakultas sastra terus berubah jadi sejarah gitu loh. Yang sekarang jadi ilmu budaya. Nah, itu aduh, gimana ya? Padahal yang melahirkan mereka itu ya fakultas sastra itu kan. Oh iya itu ya. Iya. Yang tadi UI ya, betul. Iya betul. Iya, ini menarik sih sebenarnya. Tapi kita coba ulik nanti setelah satu lagu dulu dari Jason Ranti. Lagunya begini, nadanya begitu. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya esai? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com.
memastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.